Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube channel istighfar.id yang sampai saat ini teman-teman telah masih setia untuk pantengin channel YouTube kami, teman-teman. Terima kasih ya sebelumnya. Oke, di video kali ini kita lagi akan bahas yang lagi rame juga nih teman-teman. Ada fenomena yang namanya Rojali. Bukan nama orang ya di sini teman-teman, tapi singkatan dari rombongan jarang beli. Yang sering main ke mall cuma buat jalan-jalan, tapi dompetnya tetap aman. Nah, kira-kira ini fenomena seru atau bencana buat dunia retail Indonesia? Yuk kita kulik teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Sekarang lagi rame nih ya di satu atau dua pekan ini teman-teman. Rojali itu adalah istilah buat orang-orang yang datang ke mall rame-rame tapi nggak belanja. Sekedar jalan-jalan, ngadem, nongkrong, foto-foto. Pokoknya bikin mall kelihatan rame, tapi kasirnya sepi teman-teman. Ya sebenarnya sih masih lumayan sih dibandingkan sebelumnya. Mall tuh sepi banget ya, terutama di kota kami ya di Cirebon itu ada salah satu mall itu betul-betul sepi, tidak ada pengunjungnya dan melihatnya sangat prihatin teman-teman. Ya sebenarnya fenomena Rojali ini menurut saya oke-oke saja sih, jadi membuat mall jadi kelihatan rame, jadi hidup gitu ya teman-teman meskipun nggak beli teman-teman. Oke, berikut ya teman-teman. Eh tapi beneran deh, tren ini bikin banyak pelaku usaha di mall juga malah jadi kelimpungan. Lalu muncul pertanyaan, ini tandanya retail konvensional ini kita gagal atau justru ada peluang tersembunyi terhadap semua ini teman-teman. Ya mungkin ini menjadikan sebuah ada eh, challenging untuk pemilik mall, challenging buat para outlet-outlet yang ada di mall untuk memberikan hal-hal yang baru untuk para pengunjung mall juga ya teman-teman. Menurut Kementerian Perdagangan, fenomena Rojali ini bukanlah kegagalan retail, tapi cerminan perubahan perilaku konsumen yang memang saat ini daya beli masyarakat sedang menurun teman-teman, tapi dia mencari suasana baru, healing dengan suasana yang baru dengan datang mengunjungi mall, teman-teman. Meskipun di situ nggak beli, teman-teman. Mall sekarang bukan sekedar sebagai tempat belanja, tapi juga ruang publik dan tempat hiburan. Jadi wajar aja kalau banyak yang datang cuma buat healing daripada shopping. Ya, ya hak masyarakat juga sih teman-teman ya yang hadir di mall, ya dia nggak beli. Ya mungkin ingin healing, ngilangin stres, ya atau sekedar mencari hiburan teman-teman. Mall bisa putar arah bukan cuma jual barang, tapi juga jual pengalaman. Mulai dari tempat nongkrong, tempat bermain, sampai spot selfie. Dan ternyata yang ramai sekarang justru tenan F&B atau food and beverage. Jadi restoran, resto yang ada di mall-mall ini teman-teman, ini cukup ramai dikunjungi oleh para pengunjung-pengunjung mall teman-teman. Nah, ada juga nih yang disebut showrooming. Ini istilah buat orang-orang yang lihat-lihat barang di toko fisik tapi belinya di online, teman-teman. Biasanya mereka cek ukuran, kualitas, serta langsung buka marketplace dan check outnya di sana. Waduh, ada lagi aja teman-teman. Datang ke outlet, ya lihat baju-bajunya di mall, nyobanya di mall, cek ukurannya di mall, check outnya di marketplace teman-teman. Aduh, ada-ada aja. Ya, tapi nggak apa-apa lah, itu fenomena di negara kita teman-teman. Ya, seru sih. Jadi ibaratnya, toko itu jadi fitting room. Tokonya kerja keras, yang untung justru toko online. Sedih nggak sih melihat kondisi seperti itu? Ya, kasihan sih ya para pengusaha-pengusaha outlet yang ada di mall. Tapi jangan salah, buat pelaku retail ini juga bisa jadi peluang asal mereka siap adaptasi dengan model omni-channel. Omni-channel itu adalah strategi jualan lintas platform, offline jalan, online juga jalan. Misalnya nih, toko di mall jualan sambil live TikTok, punya website, aktif di Instagram dan masuk marketplace. Nah, ini kan merupakan salah satu hal yang memang harus ditempuh oleh para pengusaha retail ataupun outlet-outlet yang ada di mall agar bisa laku untuk jualannya, teman-teman. Jadi tidak matok hanya saja di dalam mall saja, teman-teman. Contohnya nih, di Tamrin City ada ITC Mangga 2, sekarang tenang-tenangnya sudah banyak live streaming.
Jadi meskipun pengunjung dari Bangka atau Bukit Tinggi nggak datang langsung, tetap bisa belanja dari jauh, teman-teman. Menurut saya ya hal ini memang harus diikuti karena memang perkembangan zaman kita ini untuk berkaitan teknologi, berkaitan dengan market itu sekarang sudah berekspansi, online itu jauh lebih besar daripada dengan offline. Jadi maka toko-toko offline itu harus bisa beradaptasi kepada omni-channel tadi, hal-hal platform-platform digital seperti tadi ada marketplace, media sosial, website digunakan untuk cara sellingnya atau cara berjualannya, teman-teman. Nah, meski begitu, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja di Indonesia tetap khawatir. Mereka bilang omset tahun ini lebih kecil dari target yang sudah diprediksi sebelumnya, teman-teman. Traffic pengunjung naik cuma 10%, padahal targetnya 20-30%. Kenapa? Salah satunya karena daya beli masyarakat menurun. Kelas menengah ke bawah makin hati-hati, kalau nggak perlu ya nggak belanja. Kelas menengah ke atas lebih milih investasi, jadilah mall makin ramai oleh Rojali, teman-teman. Tapi fenomena ini merupakan fenomena yang terjadi akibat apa penyebabnya? Mungkin karena perekonomian di negara kita dan perkembangan digital yang semakin pesat, sehingga masyarakat ya mungkin akan lebih banyak healing kali ya di mall dibandingkan untuk belanja, teman-teman. Jadi di sini Sobat Rojali bukan sebagai musuh, tapi sinyal kalau dunia retail harus cepat beradaptasi karena konsumen sekarang bukan cuma pengunjung, tapi juga penonton live, followers, bahkan pembeli dari jauh. Kuncinya adalah teman-teman omni-channel, karena jualan itu sekarang nggak cukup hanya buka toko, tapi juga buka peluang di mana-mana, teman-teman. Gimana menurut teman-teman terhadap fenomena Rojali ini? Bila mana berkesan, bila mana ada saran atau tambahan, silakan isi di kolom komentar saja, teman-teman. Bebas dan gratis, teman-teman. Jangan lupa bila mana suka dengan video ini, like, share, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.